Halo teman-teman, selamat datang di channel Edukasi Baba. Adakah di antara kalian yang memiliki teman atau pasangan hidup yang memiliki kebiasaan di mana kebiasaan tersebut adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus setiap harinya, dan tentunya aktivitas ini adalah kebiasaan yang positif. Membangun kebiasaan adalah suatu perilaku ataupun kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten, sehingga kebiasaan ini melekat pada diri manusia dan tentunya akan menjadi suatu kebiasaan pada perilaku manusia tersebut. Nah, di antara kalian pasti ada dong keinginan memiliki kebiasaan yang positif, tapi bingung mulainya dari mana dan bagaimana cara melakukan suatu kebiasaan sehingga menjadi habit bagi diri kita sendiri. Di video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara membangun habit ataupun kebiasaan pada diri kita sehingga akan menjadi suatu kegiatan yang positif yang terus kita lakukan setiap harinya. Yang pertama, mulailah dengan kebiasaan yang kecil. Untuk membentuk suatu kebiasaan yang baru, yaitu suatu perubahan yang besar pada diri kita, kita harus memulai dengan hal-hal yang kecil. Contohnya bangun pagi, ataupun mandi pagi, atau membersihkan rumah. Ini adalah hal-hal yang menurut saya kecil, namun sangat sulit dilakukan jika kita tidak melakukannya setiap hari. Banyak di antara kita yang menyepelekan bangun pagi, padahal memiliki manfaat yang begitu banyak. Contoh lain adalah dengan merapikan tempat tidur. Sebenarnya ini adalah hal yang sepele, namun tidak semua orang bisa. Bahkan ada orang yang tidak mau membersihkan ataupun merapikan tempat tidurnya sendiri, padahal dia memakai tempat tidur sendiri. Nah, hal-hal kecil ini akan membantu teman-teman untuk memiliki kebiasaan atau habit yang baik untuk setiap harinya. Yang kedua, buatlah rencana yang terstruktur dan tentunya realistis ya. Contohnya, buatlah rencana dari bangun tidur jam berapa, setelah tidur kita ngapain, sarapan kita jam berapa, ataupun setelah sarapan kita pergi bekerja ataupun belajar ataupun sekolah. Buatlah catatan yang terstruktur sehingga teman-teman bisa melakukan aktivitas ini sesuai dengan rencana teman-teman. Dan perlu diingat, buatlah sebuah catatan aktivitas yang realistis ya, sehingga aktivitas-aktivitas yang kita lakukan terlihat nyata. Dan apabila aktivitas ini dilakukan secara terus-menerus, tentunya nanti akan menjadi habit bagi teman-teman sendiri. Yang ketiga, tantang diri Anda. Pada poin ini adalah sebuah tantangan untuk diri Anda, bagaimana Anda menantang diri Anda untuk membentuk suatu habit atau kebiasaan yang baru. Contohnya, tidur pada tepat waktu. Misalnya, Anda memiliki tujuan agar bisa tidur pada jam 9 malam atau jam 10 malam. Ini adalah kebiasaan yang sulit dilakukan orang. Nah, di sini teman-teman harus menantang diri teman-teman. Bagaimana caranya teman-teman bisa tidur sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Misalnya, teman-teman bisa berhenti bermain HP 1 jam sebelum tidur. Ataupun teman-teman bisa membaca buku. Biasanya kan orang-orang saat baca buku itu pasti ngantuk sebelum tidur kan. Nah, teman-teman bisa menantang diri teman-teman dengan hal tersebut. Karena jika diri kita tidak ditantang ataupun jika tidak melawan kebiasaan buruk kita, maka kita tidak akan bisa membuat habit baru pada diri kita. Keempat, berikan hadiah pada diri Anda. Memberikan hadiah pada diri sendiri akan menjadi motivasi untuk kedepannya. Contohnya, ketika teman-teman ingin memiliki kebiasaan bangun pagi,
atau teman-teman ingin memiliki kebiasaan mandi pagi deh yang gampang. Nah, setelah mandi pagi, teman-teman bercermin dan mengatakan pada cermin bahwa hari ini aku sangat sehat karena aku mandi pagi, ataupun hari ini aku sangat semangat karena aku mandi pagi. Nah, hal-hal kecil seperti ini akan memberikan motivasi bagi teman-teman untuk kedepannya, sehingga teman-teman lebih semangat lagi untuk menjalankan habit atau kebiasaan yang baik untuk kedepannya. Kelima, jangan terlalu memaksakan diri. Jika teman-teman terlalu memaksakan diri ketika baru melakukan sebuah perubahan, maka akan membuat teman-teman merasa tidak semangat ataupun putus asa. Misalnya teman-teman ingin memiliki kebiasaan berolahraga di pagi hari. Nah, teman-teman harus melakukan kegiatan olahraga yang kecil-kecil dulu, seperti pemanasan, ataupun push up, atau sit up, ataupun jalan pagi. Jangan teman-teman langsung lari pagi sehingga teman-teman langsung merasakan capek, untuk kedepannya malah jadi malas untuk berolahraga karena berpikiran kalau olahraga itu menyakitkan. Nah, untuk itu teman-teman jangan memaksakan diri. Lakukanlah hal-hal kecil perlahan sehingga teman-teman bisa mencapai tujuan teman-teman. Yang keenam, dukungan sosial. Dukungan sosial ini sebenarnya sangat penting untuk kita melakukan sebuah perubahan atau habit baru pada diri kita. Dalam semua hal sebenarnya dukungan sosial ini sangat penting. Untuk itu, ajaklah teman Anda atau pasangan hidup Anda ataupun orang tua kita untuk sama-sama melakukan habit baru, sehingga kita lebih termotivasi dan lebih tertantang untuk kedepannya. Karena kalau kita punya teman dalam membuat habit baru, jika salah satunya tidak melakukan, pasti akan ada cenderung ingin melakukan juga. Pasti ada cenderung termotivasi harus melakukan kegiatan tersebut. Nah, dengan adanya dukungan sosial ini, teman-teman pasti dalam waktu panjang akan terbiasa dengan habit-habit baru teman-teman. Yang ketujuh, ini adalah yang terakhir, yaitu latihlah kesabaran. Nah, hal ini adalah hal yang biasanya banyak orang mundur pada poin ini. Kenapa? Biasanya orang-orang tidak percaya dengan proses. Orang-orang tidak sabar dengan proses yang dia lakukan, sehingga dia tidak sabar ketika menjalankan suatu habit baru. Nah, di sini teman-teman saya sarankan untuk bersabar, karena perubahan itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Perubahan itu tidak terjadi dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Kebiasaan itu terjadi dalam waktu yang lama dan tentunya dilakukan secara konsisten. Jadi teman-teman harus bersabar dan tetap semangat untuk menjalankan habit-habit baru, tentunya habit yang positif bagi teman-teman, sehingga teman-teman jauh dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak bermanfaat bagi teman-teman. Nah, itu dia tips dari saya bagaimana cara membuat habit baru dalam diri kita ya. Perlu diingat bahwa untuk membentuk habit baru dalam diri kita, setiap orang memiliki tantangannya masing-masing. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing, sehingga teman-teman bisa merasakan proses perubahan pada diri teman-teman. Tetap semangat dan jangan putus asa, dan tetap sabar dalam menjalankan habit baru. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa dilakukan sekarang ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mendapatkan ilmu yang sama dan membangun habit baru dalam hidup mereka. Terima kasih.